Shalom. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat kepada kitab suci kita, apa yang ditulis di dalamnya, bahwa sesungguhnya peradaban manusia itu bukanlah seperti yang mungkin selama ini yang kita pelajari waktu kita mungkin duduk di bangku sekolah. Kita mengenal mungkin zaman dulu itu ya ada teori namanya evolusi. Kita lihat di sana bagaimana kita mengenal ada namanya zaman batu. Kita tahu bagaimana manusia-manusia zaman dulu yang kita belajar dalam sejarah. Aktivitas mereka yang mereka kerjakan dan lakukan masih sangat-sangat terbatas, sangat-sangat sederhana. Kebanyakan mereka menggunakan peralatan-peralatan hanya dari kayu, bahkan mungkin batu. Tetapi sesungguhnya dalam kitab suci, saudara, tidaklah demikian. Apalagi ketika kita sampai kepada konteks yang kita baca pada hari ini tentang yang namanya Menara Babel. Mari kita lihat sejenak dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kita lihat Kejadian pasal 4, perhatikan saya bacakan saudara. Ayat 19 sampai 22 bilang begini. Lamek mengambil istri 2 orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Ya. Jadi orang-orang ini sudah diam bukan di dalam gua, bukan di rumah pohon yang dibikin mungkin dari daun-daunan, ya, rerumputan, tetapi justru katanya orang-orang ini mereka sudah berdiam di dalam kemah. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Nah, jadi dalam Kejadian pasal 4 itu pun sendiri kita bisa melihat di sana sudah diekspos oleh firman Tuhan. Bagaimana manusia di zaman itu sudah punya jiwa seni. Ada ketertarikan terhadap bunyi-bunyian, terhadap yang namanya musik. Sudah ada, saudara. Dari Kejadian pasal yang keempat ini sudah dicatat. Lalu kemudian ayat yang ke-22, Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang dikonfirmasi, yang dicatat oleh firman Tuhan, yang tentunya menjadi acuan kita. Ini adalah sumber kebenaran. Bahwa di zaman kehidupan manusia, termasuk kita mungkin bilang manusia purbakala, di zaman Noah, ini sudah ada yang namanya ahli tukang besi, yang namanya ahli tukang tembaga. Tetapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bisa menyaksikan bagaimana dalam konteks Kejadian pasal yang ke-6, ketika bumi itu telah melakukan kejahatan yang luar biasa. Manusia yang hidup di zaman Noah itu, saudara, di zaman Nuh itu, mereka hidup di dalam kejahatan yang memang sungguh-sungguh sangat menyakitkan, menyedihkan hati Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa pada saat itu Tuhan menghukum bumi, membinasakan semua makhluk hidup yang ada di dalamnya, termasuk yang namanya manusia. Peristiwa air bah
dicatat yang hidup itu, yang tinggal selamat hanya Noah, istrinya, dan ketiga anaknya, bersama dengan ketiga istri mereka masing-masing. Firman Tuhan tidak memberikan catatan dengan jelas bahwa Noah ini dan anak-anaknya ini punya keahlian khusus apa. Tetapi saudaraku, jelas bahwa kehidupan di bumi ini itu dimulai kembali melalui 8 orang ini. Bahkan kalau kita bisa membaca di sana, kita bisa melihat dan menemukan bagaimana Noah ini akhirnya dia bercocok tanam, dia berkebun, dia membuat perkebunan anggur. Artinya dia juga mengerti dan memahami tentang bagaimana berternak, bagaimana berkebun, termasuk bagaimana mungkin membuat peralatan-peralatan. Ilmu yang diturunkan oleh nenek moyang ini, saudaraku, sudah mereka kuasai. Sehingga jangan heran kalau kita bisa sampai kepada yang namanya peristiwa Menara Babel. Orang-orang di zaman itu ternyata bisa membangun Menara Babel yang begitu kokoh. Yang mereka punya target, mereka membuat menara ini. Mungkin puncaknya itu, ya, tidak terhingga, nggak tahu sampai di mana. Setinggi mungkin. Nah, saudara-saudara, dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11, ayat yang pertama dan ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Berfirmanlah Yahweh kepada Kejadian pasal 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Nah, saat itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata firman Tuhan, bumi itu masih satu bahasa, masih satu logat. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, bahasa manusia pada zaman itu kira-kira bahasa apa? Karena dari sinilah asal muasal, lalu kemudian muncullah bahasa-bahasa yang baru, yang kemudian berkembang, bertransformasi sampai sekarang. Mungkin sudah ada jutaan bahasa sesuai dengan suku tentunya dan bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya saya katakan tadi, peradaban manusia itu, perkembangan manusia itu dimulai ketika Tuhan menghukum bumi dengan air bah. Maka peradaban, ya, manusia di bumi itu dimulai dari ke-8 orang ini, termasuk ketiga anak-anak daripada Noah ini. Ini jarang saudaraku dikhotbahkan oleh pendeta, bahkan banyak sampai sekarang. Banyak pendeta yang belum mengerti dan memahami tentang peristiwa sejarah yang terkandung di dalam kitab sebenarnya Kejadian pasal yang ke-10. Mari kita lihat sama-sama Kejadian pasal yang ke-10 ayat yang ke-5. Untuk awal saja kita mau sedikit pembelajaran, saudara. Kejadian pasal 10 ayat yang ke-5, perhatikan baik-baik saudara. Dari mereka inilah berpencar bangsa dari 4 keturunan ya dari ayat 2 sudah. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer
ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Katin, dan orang Dodanim. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang kelima. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet. Masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Perhatikan baik-baik. Jadi saudara-saudaraku, ketika manusia ini mulai beranak pinak, mulai berkembang biak, ya. Jadi dari 8 orang ini, khususnya dari anak-anak Nuh ini, Sem, Ham, dan Yafet, ini kan mereka mulai berkembang biak, beranak pinak. Ya. Nah, kata firman Tuhan, Yafet dan segala keturunan mereka ini saudaraku memilih, ya, untuk menjadi tempat mereka berkembang biak. Peradaban mereka selanjutnya itu di daerah pesisir. Ya. Daerah pesisir. Nah, perhatikan baik-baik ayat yang ke-10. Ayat yang ke-25. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama seorang ialah Peleg, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Perhatikan baik-baik. Ayat 25 ini kalau saudara baca tadi dari ayat yang ke-6 seterusnya, ya. Ayat 6 seterusnya ini berbicara tentang keturunan daripada Sem. Ya. Keturunan daripada Sem. Tadinya mereka sama-sama, saudara. Kita tahu bersama bahwa firman Tuhan mencatat Bahtera Noah itu dia terdampar di mana? Dia kandas di mana? Di Gunung Ararat. Jadi mereka tadinya bersama-sama di situ. Tetapi sampai kepada zaman ketika Sem ini memiliki keturunan, ya, dia punya anak, anaknya punya anak, anaknya lagi punya anak, apa itu? Cucu, cicit, cece, dan seterusnya. Sampai kepada keturunan yang bernama Peleg inilah. Lalu kemudian mulai terbagi yang namanya wilayah tadi. Ya. Jadi yang tadi yang saya sebut keturunan Nuh yang pertama yaitu Yafet mulai ambil bagian daerah pesisiran. Tadinya mereka sama-sama. Karena mulai makin banyak, mereka memilih untuk berkelompok sendiri. Yafet dan segala keturunannya ini, mereka memilih pergi ke daerah pesisir. Maka jangan heran kalau orang-orang Yahudi melihat orang yang kulitnya agak gelap, itu mereka anggap sebagai keturunan Yafet. Ya mungkin orang timur bagian ke sana, kalau saya masih agak tengah-tengah lah, saudara. Ya, itu keturunan dari Yafet. Karena memang daerah pesisir pantai itu, saudara, di kampung kami di Tagulandang sana, ya, memang kebanyakan desa itu kebanyakan di pinggir pantai. Dan di sana banyak masuk orang-orang China, saudara. Berdagang di sana itu banyak orang-orang China. Kalau dari kulitnya udah nggak bisa bedakan lagi. Yang bisa bedakan itu cuma matanya aja. Matanya nggak berubah, tetapi kulitnya berubah, saudara. Ya mungkin karena panasnya double, dari atas sama uap dari laut. Ya. Jadi sehingga tidak heran kalau orang Yahudi melihat orang kulit hitam agak gelap disebut ini keturunan dari Yafet. Nah, saudara-saudaraku, jadi di zaman Peleg ini mereka terbagi, termasuk nanti dari keturunan Ham. Nah, sekarang kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-30. Ini keturunan Sem. Keturunan Sem itu daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Jadi saudaraku, Sem dengan segala keturunannya ini
Mereka memilih, kalau Yafet mereka memilih daerah pesisir pantai, maka kalau yang namanya Sem dan segala keturunannya ini, mereka memilih di daerah pegunungan. Sementara saudaraku, ya, sementara yang namanya Ham itu, mereka itu memilih yang namanya dataran. Ya. Mereka memilih yang namanya dataran Sinear. Ya. Ini yang dicatat oleh kitab suci. Jadi kalau Yafet itu dia dengan keturunannya memilih daerah pesisir, Sem itu dia memilih yang namanya pegunungan di sebelah timur, sementara yang namanya Ham dan segala keturunannya mereka memilih yang namanya dataran. Nah, apa yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-11 itu, sekali lagi apa yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang kedua, maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Ini berbicara tentang keturunan siapa? Ini berbicara tentang keturunannya Ham. Jadi bahasa yang dikacaukan dalam konteks Menara Babel itu bukan semua bahasa. Kalau bahasa daripada Sem dan keturunannya ini tidak terkontaminasi, saudara. Ini sama sekali tidak pernah dikacaukan. Dan inilah sesungguhnya yang dipertahankan, yang terus mengalir sampai sekarang, yaitu bangsa Ibrani dari bapak leluhurnya Abraham, yaitu Eber ini. Jadi saudara bisa paham konteks bahasa yang dikacaukan di dalam Kejadian pasal 11. Ini bukan semua bahasa dalam arti semua manusia saat itu, bukan. Maka kalau saudara baca dalam kitab Sefer Hayasar, itu lebih jelas. Di dataran Sinear ini kerajaan. Kalau saudara baca tadi Kejadian pasal yang ke-10, ya, dataran Sinear itu termasuk yang namanya kerajaan Babel. Peristiwa yang namanya Menara Babel itulah yang disebut di dalam kitab Sefer Hayasar atau kitab orang-orang jujur, itu rajanya bernama Nimrod. Ya. Jadi yang memerintahkan untuk membangun menara ini itu adalah Nimrod. Dan saudara bisa bayangkan, menara yang mereka bangun itu begitu megahnya. Karena kalau kita mau jujur, arsitek dimanapun seorang insinyur mau membuat sebuah gedung yang sangat tinggi, saudara, itu perhitungannya harus sangat-sangat matang. Di tengah jalan aja dia udah bengkok sedikit, wah, ini ke atasnya pasti akan makin bengkok. Dan tentunya ini tidak akan mungkin bertahan. Belum lagi soal fondasi yang akan mereka bangun. Nah, ini sekilas sejarah tentang yang namanya bahasa yang dikacaukan oleh Tuhan. Sehingga kalau kita baca, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-9, itulah sebabnya sampai sekarang dari Kejadian pasal 11, nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Yahweh, bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Yahweh ke seluruh bumi. Nah, konteks seluruh bumi ini sekali lagi ini bukan bicara seluruh manusia. Ini hanya bicara tentang kelompok keturunan daripada yang namanya Ham, yang memilih menetap, yang memilih untuk berkembang biak di dataran Sinear. Jadi saudara bisa bayangkan kalau seandainya komunikasi saat itu sudah menjadi kacau balau. Jadi tukangnya mungkin minta apa, yang dikasih apa. Ya.
Sehingga pada waktu itu sudah mulai terjadi yang namanya pengelompokan. Oh, ini bahasa yang mereka saling mengerti, akhirnya mereka memilih untuk sendiri. Ini yang kira-kira sama, yang nyambung masih ngomongnya, mereka akhirnya sendiri. Mulai disitulah terkotak-kotak, lalu kemudian mereka inilah yang akhirnya terpencar. Tetapi saya mau ingatkan kepada kita, memang gak ada catatan sejarah untuk khususnya keturunan Yafet. Tetapi mereka memilih daerah pesisir. Sementara yang namanya Sem, mereka memilih yaitu daerah pegunungan. Itu yang saya pahami. Kalau kebanyakan pendeta memahaminya berbeda. Bahwa cerita pasal yang ke-11 ini bicara tentang kesimpulannya. Kejadian pasal yang ke-10 ini tentang kronologisnya. Kelanjutan daripada pasal yang ke-11. Jadi sudah pecah dulu di kejadian pasal yang ke-11, baru si Sem pergi ke pegunungan, si Yafet pergi ke pesisir, lalu si Ham mungkin menetap. Nah, banyak pendeta yang menafsirkan seperti itu. Sama seperti peristiwa kejadian 1 dan kejadian 2. Ya kan? Jadi kejadian 1 itu dianggap sebagai sebuah kesimpulan. Kayak misalnya, oh, rumah sakit apalah, Korunus misalnya kebakaran. Itu pasal 1. Pasal yang kedua menceritakan bagaimana kronologis rumah sakitnya terbakar. Mungkin ada terjadi koslet dan segala macam, kira-kira begitu. Nah, oke, sekarang kita kembali lagi kepada konteks yang namanya Menara Babel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan apa yang dilakukan oleh orang-orang di zaman itu, khususnya di konteks Menara Babel ini, itu benar-benar dibenci oleh Tuhan. Tuhan benci apa yang mereka lakukan. Apa yang menjadi tujuan mereka itu Tuhan benci. Itu tidak disenangi oleh Tuhan. Dan hal itu, saudara, kejadian pasal yang ke-11 harusnya bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Apa yang bisa kita tarik pembelajaran dalam konteks Menara Babel, kejadian pasal yang ke-11? Memang mungkin kita tidak seperti orang-orang di zaman itu. Mau membangun menara, mau membangun rumah sebesar mungkin, setinggi mungkin, dengan berbagai macam tingkat, hanya untuk mencari nama dan dikenal oleh orang. Tetapi saudaraku, perhatikan baik-baik. Untuk apa sih membangun menara yang begitu tinggi, yang mungkin puncaknya sampai ke langit? Kalau kita bicara hanya ingin mencari nama, nggak perlu, saya kira tingkatnya harus tinggi sampai langit. Kita cukup lihat aja misalnya di Jakarta, gedung yang paling tinggi apa sih? Ya kan? Kalau kita ingin mencari nama atau mungkin ingin terkenal, cukup kita bangun gedung yang mungkin lebih tinggi dari dia. Ketika kita buat sesuatu yang melebihi gedung itu, ya, maka pasti orang akan mengenal. Orang akan mengenal. Coba lihat kalau kita misalnya nonton di TV, kan ada yang acara yang buat memecahkan rekor. Ya. Nggak perlu pecahkan rekor, misalnya makan apel lah. Dalam misalnya 1 menit berapa biji. Ada yang memecahkan rekor 1 menit misalnya 100 biji misalnya. Nggak perlu kita makan sampai 1000, bukan? Cukup 102, 103, kita sudah memecahkan rekor. Nah, di zaman itu, saudaraku, kejadian pasal yang 11, kira-kira ada nggak menara yang tingginya seperti mungkin kita di Jakarta? Mungkin nggak ada. Tetapi kenapa mereka punya niat untuk membuat menara yang puncaknya sampai ke langit? Ini hal yang pertama yang perlu kita ingat, yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita.
saudaraku, nenek moyang mereka, Sem, Ham, dan Yafet, khususnya kalau bicara tentang konteks sinear ini, yaitu Ham dan yang menjadi nenek buyutnya mereka, itu melewati satu peristiwa yang tentunya itu akan diceritakan kepada keturunannya, turun temurun, terus menerus, yaitu peristiwa tentang air bah. Air bah, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-11, Tuhan berjanji kepada Noah dan keturunannya bahwa Tuhan tidak akan lagi menghukum manusia. Tuhan tidak akan lagi menghukum bumi dengan apa? Dengan air bah, saudara. Dengan kata lain, ya, dengan kata lain, sebenarnya orang-orang yang ada di Babel membangun menara yang tinggi itu semata-mata bukan hanya karena ingin dikenal, bukan hanya sekedar ingin cari nama, tetapi mereka melakukan langkah antisipasi. Kalau sampai misalnya air bah itu datang lagi, minimal mereka sudah punya tempat untuk menyelamatkan diri. Dengan kata lain, saudara, kalau itu menjadi tujuan orang-orang yang ada di Babel saat itu, berarti mereka sudah meragukan akan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan sudah bilang kepada Noah, Tuhan sudah sampaikan kepada anak-anaknya, bahkan kamu pun harus sampaikan kepada keturunanmu, bahwa aku tidak akan menghukum lagi manusia, menghukum bumi ini dengan yang namanya air bah. Saudara-saudaraku, hal apa yang kita bisa tangkap berkaitan dengan perjalanan iman kita terkait dengan peristiwa yang saya sampaikan? Berarti kalau kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan, tetapi kita tidak percaya lagi, atau mungkin kita ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan, maka sesungguhnya kita sedang membangun menara Babel itu di dalam hidup kita. Saya ulangi lagi, kalau kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai umat yang percaya, kita mulai ragu dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam firman-Nya, kita mulai ragu dengan kesetiaan, dengan konsistensi daripada Tuhan untuk menepati janjinya, maka sesungguhnya kita sedang membangun menara Babel itu di dalam hidup kita. Dan ini Tuhan tidak sukai, ini Tuhan tidak senang, bahkan saya katakan Tuhan benci. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang kadang-kadang ketika kita menghadapi satu pergumulan, ketika kita sedang ada dalam situasi, tentunya saudaraku kita akan minta campur tangan dan pertolongan Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memberikan kita jalan keluar, memberikan solusi. Tetapi kadang-kadang Tuhan bertindak, Tuhan melakukan sesuatu justru berbeda dengan apa yang kita inginkan, berbeda dengan apa yang kita mau, yang kita harapkan. Sehingga dalam situasi-situasi seperti itu, iman kita sedang dipertaruhkan. Kadang-kadang kita mulai goyah, kadang-kadang iman kita mulai kendor. Ibarat kalau orang sedang berdiri berpijak yang tadinya kokoh, pijakan kita, saudaraku, sudah mulai goyang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat sebuah peristiwa yang barusan kita baca ini dalam 1 Samuel tadi, pasal yang keberapa? 22. Ketika seorang Daud dikejar-kejar setiap hari. Daud dikejar bukan hanya dikejar sama tukang utang,
Bukan dikejar-kejar oleh debt collector semata. Daud dikejar oleh Saul yang tujuannya bukan hanya sekedar minta duit. Daud dikejar-kejar oleh Saul untuk dihabisi. Ingat saudaraku, untuk dibunuh. Sehingga dalam kesesakan dia, saudaraku, waktu dia berada di dalam sebuah gua, apa yang Mazmur katakan? Mazmur tadi yang kita baca 57, saudara, ayat yang kedua. Mazmur pasal 57 tadi ayatnya yang kedua bilang begini. Kasihanilah aku ya Elohim, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepada Elohim yang maha tinggi, kepada Elohim yang menyelesaikannya bagiku. Ini imannya Daud, saudara, luar biasa. Dia percaya Elohim akan menyelesaikan. Lalu ayat selanjutnya bilang apa? Kiranya ia mengirim utusan dari sorga dan menyelamatkan aku. Apa yang diminta oleh seorang Daud dalam kesesakan dia, saudara, dalam tekanan, dalam ketakutan, waktu di gua Adulam, apa yang dia bilang? Aku berseru, aku berlindung di bawah naungan sayapmu. Dia percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan masalah dia. Lalu apa yang dia minta? Tuhan, Elohimku, utuslah apa? Utuslah utusanmu. Berikan utusanmu. Dengan kata lain yang ada di pikiran, di benak, di hati seorang Daud, Tuhan pasti akan mengirimkan bala bantuan. Amen. Mungkin juga bisa malaikat yang Tuhan kirimkan untuk bisa menolong dia, melepaskan dia dari kejaran Saul yang ingin menghabisi, membunuh dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa Daud kurang apa? Apakah kurang iman? Tidak. Penuh iman, penuh pengharapan. Dia percaya Tuhan akan menyelesaikan. Tetapi setidaknya, saudara, di otaknya dia, Tuhan akan mengirimkan utusan yang memang sanggup melepaskan dia. Tetapi dalam 1 Samuel pasal yang ke-22 tadi yang kita baca, ternyata waktu dia ada di gua Adulam, yang datang ini justru siapa, saudara? Bukan malaikat. Yang datang kepada dia ini, saudaraku, bukan seorang bangsawan, bukan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi yang datang ini adalah apa? Orang-orang. Aduh, ini ternyata orang-orang yang punya masalah yang datang. Orang-orang yang berhutang, orang-orang yang dikejar. Lah ini bahasa kasarnya, ini masalah saya aja ini belum selesai. Kok malah ini datang lagi orang-orang yang bermasalah? Inilah saudaraku, kadang-kadang caranya Tuhan yang memang sulit untuk kita mengerti. Dengan nalar kita ini yang sangat terbatas. Karena dia mampu melakukan segala sesuatu melampaui apa yang kita pikirkan. Saya teringat sebuah cerita seorang ibu penjual tempe, yang setiap hari dia menjual tempe untuk menyambung hidupnya. Tempe ini dia proses, diolah, lalu kemudian pagi-pagi, saudaraku, dia jual ke pasar. Satu saat, saudaraku, ibu ini punya modal yang lebih. Dia buat tempe yang banyak. Nggak tahu kenapa, saudara. Sekali lagi ibu ini selalu hanya jual hari ini untuk lagi hari ini. Setidaknya ada lebih buat dia dan keluarganya makan, sisanya buat modal lagi, buat jual lagi. Satu ketika, saudaraku, ibu ini punya uang yang lebih, dia bikin banyak tempe. Dalam proses, saudaraku, pembuatan tempe itu,
Waktu dia mau berangkat pagi-pagi ke pasar, ternyata dia lihat, saudara, proses tempe itu tidak berjalan sempurna. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Selama ini semua berjalan baik, normal. Pagi hari dia hanya akan berangkat untuk menjual tempenya. Tapi kali ini waktu dia buat banyak, saudara, ternyata kok sepertinya ada yang salah. Akhirnya, saudaraku, ibu itu dia berdoa dengan iman. Dia berdoa dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara. Dia tumpang tangan tempenya. Dia berdoa dengan iman sambil menunggu jawaban Tuhan. Dia balik lagi habis siap-siap. Dia lihat ternyata belum ada perubahan, saudara. Tapi dia tetap beriman dan percaya bahwa Tuhan pasti mampu dan sanggup untuk mengubah proses tempe tadi, sehingga prosesnya itu bisa terjadi sempurna. Berangkatlah ibu ini dengan iman, sambil berharap bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. Dia bawa tempe ini yang banyak ini ke pasar, saudara. Di dalam hatinya dia berdoa, dia bergumul terus. Dia masih yakin dan percaya kalau sampai di pasar, waktu dia buka, tempe ini sudah jadi sempurna. Waktu dia sampai di pasar, dia letakkan semua tempe itu secara perlahan. Dia masih iman, dia berdoa. Ya, anggaplah sekarang pakai Yeshua. Dalam nama Yeshua, aku percaya mujizatmu terjadi sempurna. Dia buka, saudara, ternyata belum berubah. Dia mau jual malu, saudara. Dia masih punya iman, dia masih percaya. Sampai akhirnya, saudara, pasar pun mulai sepi. Dia nggak berani dagangkan. Bagaimana mungkin, siapa yang akan beli? Tempenya masih berproses. Sampai siang orang udah mulai habis, saudara. Disitulah imannya mulai goyang. Imannya mulai ragu bahwa Tuhan sanggup melakukan perkara melampaui apa yang dia pikirkan. Begitu siang hari, saudara, saudara tahu apa yang terjadi? Waktu dia membuka tempe itu, pas orang sudah mulai sepi, dia buka, waduh, ternyata tempenya masih sama, saudara. Sama, saudara. Disitulah dia mulai ragukan akan kuasa Tuhan. Dia mulai ragukan bahwa sesungguhnya Tuhan itu mampu dan sanggup melakukan mujizat. Ragu. Dengan sedih akhirnya dia memilih untuk pulang. Karena memang gak mungkin dia jual. Waktu dia sedang meragukan kuasa Tuhan, tiba-tiba, saudara, ada seorang ibu yang sedang mencari tempe yang sedang dalam proses. Karena tempe itu dia mau kirim, saudaraku, yang perjalanannya jauh. Sesuatu yang gak masuk di akal. Kesimpulan pada akhirnya, sudah, tempe ibu tadi yang berproses diborong semua, dibeli semua. Jauh melampaui apa yang manusia pikir. Saya tanya kepada kita, apakah ketika perempuan itu berdoa kepada Tuhan dengan iman, bahkan dengan pengharapan, apakah doanya dijawab oleh Tuhan? Tidak. Karena doanya adalah Tuhan mengubah tempe itu doanya.
Sekali lagi doanya itu supaya Tuhan mengubah proses tempe itu supaya menjadi sempurna. Itu isi doanya. Tetapi yang Tuhan lihat, lu itu butuh duit. Kan begitu. Memang saudaraku, Tuhan melakukan tidak sesuai dengan apa yang dia doakan. Tetapi kebutuhan ibu itu semuanya terpenuhi. Itulah Tuhan, saudara. Itulah Tuhan. Maka jangan ada di antara kita yang meragukan akan janji Tuhan. Percaya saja. Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik. Sahabat depan kan ada pernikahan jemaat kita, calon pengantinnya di belakang. Jadi sahabat depan kita mulainya agak pagi yang mau ikuti virtual. Mulainya 7:30. Ya. Mulainya 7:30 sudah. Karena bersamaan dengan ibadah pemberkatan nikah. Kita udah ngomong sama pihak keluarga, aduh, kita mungkin habis pemberkatan mau langsung ke bandara. Ya kan? Saya sama ibu gembala diberikan tiket oleh Tuhan untuk berangkat ke Israel. Ternyata Israel perang. Kan? Saya sih pengen juga, Tuhan kalau boleh tetap aja berangkat dah. Gak apa-apa. Ya kan? Kan enak juga kita lihat rudal di atas kepala liwat, meledak gitu kan. Punya pengalaman sendiri. Tapi ternyata gak bisa, sudah. Segala sesuatu sudah disiapkan. Ternyata dari pihak travel bilang ditunda tahun depan. Ya kan? Apakah kita mau protes sama Tuhan? Gak bisa. Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bagaimana kita ini untuk bisa menerima segala apa yang dilakukan oleh Tuhan. Bukankah kita beriman dan percaya sebagaimana Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala sesuatu, entahkah itu dalam keadaan baik maupun dalam keadaan kurang baik, tetapi Dia turut bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mampukah kita, maukah kita mengucap syukur kepada Dia dengan tetap beriman dan percaya kepada Tuhan? Persoalannya, saudara, ketika sesuatu terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harapkan, kita suka mengeluh, kita suka menggerutu, bahkan kita manusia suka protes sama Tuhan. Seolah-olah kita yang lebih tahu. Saya pernah ceritakan seorang pemuda yang bergumul untuk bisa menikah seperti calon dua yang di belakang. Tiba-tiba saudara, ada tetangga yang pindah. Waktu dia lihat malam-malam si gadis tetangga yang baru ini, aduh kok ayu banget, cantik banget. Dia berdoa, Tuhan, kalau dia memang jodohku, dekatkanlah dia padaku. Tapi kalau dia memang jodoh orang lain, Tuhan putuskan, kasih dia buat aku. Kan kadang kita suka maksa Tuhan. Tuhan bilang, enggak, bukan itu yang terbaik. Maksa Tuhan. Enggak, Tuhan, aku udah terlanjur jatuh cinta sama tetangga yang baru itu. Karena dia lihatnya malam sudah. Tahu-tahu sebulan pindah. Barulah dia tahu, saudara, ternyata gadis yang dia naksir, yang dia lihat malam, itu kalau malam namanya Tini. Tapi kalau siang namanya Tomo. Nah, coba kalau Tuhan kasih sama dia, dia paksa Tuhan, kan repot sudah. Ini kita manusia yang memang kadang-kadang gak bisa belajar untuk mengucap syukur. Kalau situasi tidak seperti apa yang kita harapkan, kita protes sama Tuhan, lalu Tuhan bisa merubah sesuatu itu.
mungkin lain cerita sudah. Persoalannya kan juga tidak akan pernah bisa merubah situasi dan keadaan itu. Tidak akan merubah. Kalau misalnya anak-anak kita kan baru ulangan, ya. Wah, misalnya Abel nih, waktu ulangan, aduh, ulangannya ternyata rata-ratanya kebanyakan merah semua, 5, 4. Wah, lalu kemudian mama dari Abel mulai bersungut, marah-marah sama Tuhan. Protes sama Tuhan, kan saya sudah berdoa Tuhan. Tiap hari saya doakan anak saya. Kok ternyata begini, kenapa Tuhan gak campur tangan? Kira-kira waktu orang tuanya bersungut, ngomel sama Tuhan, nilainya bisa berubah gak Abel? Enggak. Tapi coba waktu mamanya Abel, waktu nilainya raportnya dapat merah-merah, waduh, mamanya Abel cuma terima kasih Tuhan, aku bersyukur, aku percaya Engkau memiliki rencana yang baik buat anak saya. Ketika mamanya bersyukur, kira-kira nilainya bisa berubah gak Abel? Enggak juga. Tuhan kita itu bukan seperti pesulap, kan? Tapi setidaknya saudara, dalam alam roh, dalam alam spiritual, kita sedang memprotektik sesuatu, bahwa kita percaya Tuhan sanggup merubah. Mungkin hari ini belum, mungkin saat ini belum, tapi kita percaya Tuhan bisa melakukan itu di kemudian hari. Kan begitu. Kita tidak bersalah di mata Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah ragukan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah ragukan akan janji Tuhan. Karena kalau kita sebagai umat Tuhan, kita masih meragukan akan kuasa Tuhan, akan janji Tuhan, maka sesungguhnya saudara, kita ini sebenarnya tidak percaya bahwa Dia itu maha besar. Dia itu maha segala-galanya, mampu dan sanggup melakukan segala perkara. Amin saudara. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang kedua, kita bisa melihat bagaimana di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-9, Tuhan katakan kepada Noah bahwa kamu harus beranak cucu dan kamu harus memenuhi seluruh bumi. Ini adalah rancangan Tuhan bagi kehidupan anak-anak Noah. Makanya jangan heran ketika mereka sudah beranak cucu, mereka sudah bertambah banyak, mereka sudah berkembang biak, maka mereka mulai berpisah. Yang saya bilang tadi, yang Yafet pergi cari daerah pesisir, kemudian Sem dia pergi cari daerah pegunungan, sementara Ham dan keturunannya pergi cari daerah dataran. Karena memang Bapak Yahweh sudah ingatkan dan katakan kepada Noah dan keturunannya, kamu harus memenuhi seluruh bumi. Tetapi apa yang dilakukan saudara oleh yang namanya orang-orang yang ada di dataran Senear yang membangun menara Babel? Apa yang menjadi tujuan mereka, kata firman Tuhan? Supaya mereka jangan diserahkan katanya ke berbagai macam penjuru bumi. Supaya mereka jangan berpencar, supaya mereka jangan terbagi-bagi. Maka mari kita bangun menara ini, kemudian kita tinggal di sini saja. Ini berlawanan dengan yang namanya apa yang diagendakan, apa yang direncanakan oleh Tuhan. Jadi hal yang kedua saudaraku, ketika hidup kita ini kita bawa tidak lagi sesuai dengan agendanya Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan, maka sesungguhnya tanpa kita sadari kita sedang membangun menara Babel itu di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya bilang saudaraku, seringkali terlalu kerdil pemikiran kita
bahwa Yeshua datang ke dunia ini yang rela mati di atas kayu salib, mencurahkan darahnya untuk kehidupan saudara dan saya, hanya memindahkan kita daripada maut kepada kehidupan, dari kesengsaraan, dari penderitaan, dari penghukuman kepada kehidupan yang kekal. Bagi Tuhan terlalu mudah. Tetapi selalu saya ingatkan dan katakan kepada kita, ada agenda utama. Perhatikan baik-baik Roma 8. Kalau tadi ayat yang ke-28, maka lihat ayat 29. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sana? Kita lihat mungkin ayat terakhir. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi apa? Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa itu berarti agak mirip, saudara. Saya tidak mungkin, saudara, orang bilang, wih, ini Pak Gembala Penuai ini mirip atau serupa dengan Leonardo DiCaprio misalnya. Nggak ada miripnya. Tapi kalau orang bilang mirip atau serupa dengan Tukul Arwana, nah mungkin agak sedikit, saudara. Gitu ya. Mungkin agak sedikit. Jadi yang namanya serupa itu, saudara, itu yang kalau bahasa kita beti. Beda-beda tipis. Nah, kehidupan pribadi kita yang kita mau persembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, itu harus beti-beti dengan Sang Putra, yaitu Yeshua HaMasiah. Kita bisa menjadikan Yeshua itu sebagai contoh dan teladan. Jadi Yeshua HaMasiah datang untuk menebus saudara dan saya. Dia punya target untuk kita. Targetnya adalah apa? Supaya kita menjadi serupa, mirip, beti-beti dengan pribadi yang menjadi teladan kita, yaitu Yeshua HaMasiah. Jadi yang jangan jadikan teladan itu manusia. Yeshua harus menjadi teladan. Saudara lihatlah, apakah saudara sudah mirip atau belum? Bukan soal manusia jasmania kita ini. Kita bisa melihat bagaimana dari hasrat Yeshua HaMasiah, keinginan dia, kata firman Tuhan, dia itu hanya menginginkan makananku ialah melakukan kehendak Bapakku. Menyenangkan Bapa, menyenangkan Tuhan. Itu yang selalu diprioritaskan oleh Yeshua. Maka perhatikan yang ketiga, yang terakhir. Peristiwa Menara Babel ini yang harus menjadi peringatan. Kalau kita baca dari ayat yang ketiga seterusnya, selalu ada kalimat marilah kita. Ya, marilah kita membangun menara, marilah kita cari nama dan seterusnya. Ini hal yang ketiga yang Tuhan tidak inginkan. Itulah yang namanya egosentris. Yang hanya berpusat kepada diri sendiri. Bukan bagaimana kita memikirkan supaya Tuhan senang, tetapi kita hanya memikirkan bagaimana daging kita ini senang. Untuk menyenangkan dan memuaskan daging kita semata. Itu yang Tuhan tidak inginkan. Jangankan hari ini Tuhan senang, Pak Gembala aja senang sampai keringatan. Banyak juga yang datang hari ini, hadir hari ini. Gitu ya. Karena banyak yang udah keenakan dengan virtual.
Kalau ibadah virtual mulai jam 9, bangun setengah 9 masih bisa. Nggak mandi juga masih bisa. Udah begitu nggak perlu bawa kolektor lagi. Kan? Jadi banyaklah untungnya kalau virtual. Sehingga banyak yang sudah keasikan. Padahal saya usulkan, saya bilang sama Ibu Riana, apa kita tutup aja yang virtual. Jadi kita japri aja kepada yang di luar kota khususnya. Kalau Jabodetabek dan sekitarnya, ya udah. Mereka nggak datang, ya udahlah, ibadah sendiri. Nggak ada virtual buat mereka. Karena tadinya saudara. Tapi Ibu Riana bilang, waduh, kayaknya kasihan katanya. Nah, kembali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, 3 hal inilah yang ingin saya tekankan kepada kita. Jangan sampai saudara ada di dalam hidup kita yang tanpa kita sadari kita sedang membangun yang namanya Menara Babel. Ragu dengan janji Tuhan, ragu dengan kuasa Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, apa tadi? Hidup yang tidak sesuai, mempersembahkan hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rencanakan, yaitu untuk menjadi serupa dengan Yeshua HaMasiah, serupa dengan putranya yang menjadi contoh dan teladan kita. Dan yang ketiga tadi apa? Jangan kita egosentris, selalu mau berpusat kepada diri sendiri, hanya mementingkan diri sendiri, hanya mengutamakan diri sendiri. Boro-boro Tuhan, boro-boro pekerjaan Tuhan, untuk orang lain aja nggak dipikiri. Maka buang jauh-jauh 3 hal ini, supaya jangan sampai Tuhan memandang kita bersalah di hadapannya. Bapak Yahweh kiranya memberkati untuk firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita akan datang untuk